Syekh Asnawi Caringin, yang memiliki nama kecil Tubagus Muhammad Asnawi, lahir di Kampung Caringin, Labuan, Banten, pada tahun 1850 Masehi. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang agama Islam yang kuat. Ayahnya, Syekh Abdurrahman bin Syekh Afifuddin, dan ibunya, Ratu Sabi'ah atau Rabiah, diyakini memiliki garis keturunan hingga Sultan Banten dan Sultan Agung Mataram. Sejak usia 9 tahun, Syekh Asnawi dikirim oleh ayahnya untuk menuntut ilmu di Makkah. Di sana, beliau berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar dari Banten yang mengajar di Masjidil Haram. Kecerdasan Syekh Asnawi membuatnya dekat dengan Syekh Nawawi dan mendapatkan banyak ilmu darinya. Setelah menimba ilmu di Makkah, Syekh Asnawi kembali ke Banten dan mulai berdakwah. Kepiawaiannya dalam berdakwah menarik banyak pemuda untuk menjadi muridnya, dan namanya pun tersohor sebagai ulama besar di Banten dan sekitarnya. Selain sebagai seorang ulama, Syekh Asnawi juga dikenal sebagai sosok yang gigih menentang penjajahan Belanda. Beliau mengorganisir para pemuda dan jawara Banten untuk melawan kolonialisme. Aksi perlawanannya ini membuat Belanda merasa terancam, hingga akhirnya beliau ditangkap dan dipenjara di Tanah Abang, Jakarta, kemudian diasingkan ke Cianjur. Meskipun dalam tahanan, Syekh Asnawi tetap aktif berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Setelah bebas dari penjara pada tahun 1931, Syekh Asnawi kembali ke Caringin dan membangun kembali pesantrennya serta mendirikan Masjid Agung As-Salafi atau Salafiyah. Masjid ini memiliki arsitektur unik yang merupakan campuran unsur lokal dan luar. Konon, kayu untuk membangun masjid tersebut beliau bawa dari Kalimantan melalui cara yang luar biasa. Syekh Asnawi Caringin wafat pada tahun 1937 dan dimakamkan di dekat masjid yang beliau bangun. Makamnya hingga kini ramai diziarahi oleh masyarakat. Syekh Asnawi juga dikenal memiliki beberapa karomah, kemuliaan, di antaranya adalah cerita tentang kayu untuk masjid yang tidak bisa ditebang sebelum beliau berdoa, dan makamnya yang tetap utuh tidak tersentuh oleh tsunami tahun 2018. Beliau meninggalkan banyak keturunan, dengan 23 putra dan putri. Jasa-jasa beliau sebagai ulama dan pejuang kemerdekaan sangat dihormati oleh masyarakat Banten.